Halo Sobat Wisata, saat ini kita berada di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, kita akan berbincang dengan Bu Fety, yaitu Ketua dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat desa untuk pengembangan desa wisata. Ikuti ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Fety, Bu Rina? Monggo, mari silakan. Kita dari nama proyeknya Project Easy Tourism. Jadi kita punya vlog, punya channel YouTube yang kita mau berbagilah kepada para sobat wisata tentang ya keindahan alam kita gitu kan. Terus kita juga apa aja sih yang sudah kita perbuat. Nah, saya mendengar Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti kan banyak membantu pengembangan desa wisata. Nah, rencananya kami ini akan berkunjung ke salah satu desa wisata binaannya. Salah satu desa binaan kami di wilayah Jawa Barat itu adalah Desa Cibuntu. Di Desa Cibuntu itu pembinaannya itu diawali dari untuk kegiatannya program S2, program pasca sarjana. Lalu di sana itu awal konon ceritanya sebetulnya di sana itu ada salah satu tradisi budaya yang sudah lama ditiadakan. Nama acaranya itu adalah sedekah bumi, mengangkat kegiatan sedekah bumi di Cibuntu. Ternyata begitu mengadakan event sedekah bumi, kok banyak orang-orang yang ingin melihat acara tersebut. Nah, barulah kita mencoba memetakan, menata desa tersebut sampai kita mengadakan pembinaan untuk desa, baik dari sisi kulinernya, dari sisi objek-objek wisatanya. Lalu yang ketiga, ternyata kalau orang ke sana kan kita tidak ingin hanya datang pulang, berarti tidak meningkatkan pendapatan dari penduduk setempat. Akhirnya kita mengadakan kegiatan melatih penduduk itu untuk rumah-rumahnya disediakan untuk dijadikan homestay. Dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang selalu kami ajarkan kepada mereka, ya alhamdulillah sih setiap 2 tahun atau setahun sekali biasanya kita mengadakan lomba kompetisi, baik tingkat kompetisi untuk homestay-nya, kompetisi untuk kebersihan antar TRW, sampai akhirnya kita bersyukur desa binaan kita bisa mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN di Singapura. Dari kami membina desa Cibuntu, ternyata desa yang di sekitarnya juga ingin juga minta dibina. Nah, kebetulan kemarin tim kami Bu Rina dan Bu Novita mengadakan kegiatan ke sana, mensurvei lagi desa-desa mana kira-kira yang akan dikembangkan. Kita sudah membuat semacam camping ground, lalu ada kolam renang juga lah seperti itu udah ada ya? Untuk penambahan kegiatan begitu. Oke, ya kita juga dari Easy Tourism itu ingin menggali apa-apa saja sih usaha yang udah dilakukan pengembangan desa, karena kan juga desa-desa itu perlu diedukasi, perlu dikasih skill untuk mereka juga bisa memanage desanya sendiri dan bisa menghasilkan gitu ya. Nah, apalagi mereka yang mempunyai bentang alam yang bagus gitu, terutama kan desa Cibuntu itu dekat dengan Gunung Ciremai ya. Jadi ini juga merupakan salah satu kegiatan ini Bu Cici, dosen. Karena dosen kan harus melakukan tridharma, tidak hanya mengajar, tapi dosen juga harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, tugas dari dosen melakukan pengabdian ke masyarakat,
tidak hanya dosennya aja, tapi dosen juga harus melibatkan mahasiswa. Nah, kebetulan di kami itu ada program vokasi dan program akademik. Nah, kalau untuk program yang akademik, untuk anak-anak S1, kegiatannya ke sana mereka harus melakukan KKN antara 1 bulan sampai 2 bulan. Selain mereka mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mereka juga belajar juga tradisi-tradisi yang ada di sana. Misalnya di sana itu juga ada kegiatan batik. Di sana kan juga terkenal batik juga, Ibu. Jadi kegiatan kuliner, masakan khas sana, lalu membatiknya gitu. Nah, kita juga ada program master pasca sarjananya. Itu kalau anak-anak yang pasca sarjana, mereka membantu untuk menganalisa, untuk lebih mengembangkan lagi desa ini itu dianalisa oleh mahasiswa S2. Ya, mudah-mudahan lah keberadaan STP Trisakti betul-betul bermanfaat untuk NKRI. Praktek untuk pastry, membuat kue gitu. Ini ruangan prakteknya. Ini kita batasin untuk biasanya kalau mengajar hanya di jumlah 25. Lalu selain itu di sini juga ada ruang restoran, teaching restoran kami. Ini pun juga tutup ya. Maaf, perlu dibuka apa? Ini ruang kitchen untuk dapurnya gitu. Jadi di lantai sini ada ruang pastry, ada ruang restoran, dan ada ruang kitchen dapur. Nah, itu ada Bu Novita. Bu Novita juga beliau mengajarkan kewirausahaan. Nah, Bu Novi juga ada travel ya? Ya, travel dan lembaga bahasa, Bu. Oh, di sini? Iya. Oh, jadi ada lembaga bahasa yang kita kelola juga. Ada beberapa bahasa asing yang ini ruangannya selama COVID belajarnya e-learning. Tapi kalau tidak, mereka di sini belajarnya. Oke. Kita di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti itu tidak bisa kalau seluruh pendapatan itu hanya dari mahasiswa. Jadi kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa mencari pendapatan lain selain dari mahasiswa. Nah, di sini yang kami tugaskan untuk di pusat bisnis pariwisata itu adalah Bu Novita tadi. Selain dia sebagai dosen kewirausahaan, dia juga harus mengembangkan unit-unit bisnis yang ada di STP Trisakti. Antara lain itu tadi yang diterangkan, kita punya language center, kita punya Trisakti Tour and Travel. Lalu nanti kita akan ke coffee house ke ini. Jadi semua mahasiswa itu boleh melamar ke sini, Bu. Oh gitu. Jadi dapat gaji juga dia? Kita berikan service charge ya. Service charge buat mereka? Iya, tiap bulan. Jadi ada yang jadi barista, siapa yang jadi kasir, siapa yang jadi manajer. Itu tergantung level tingkatannya. Nah, kita melakukan rekrutmen setiap semester. Terus 3 bulan sekali kita adakan training untuk mereka. Kita panggil narasumber dari luar untuk terus mengasah ilmunya mereka. Di desa kemarin katanya Bu, di Cipundu juga dia ada kopi yang ingin untuk dikembangkan juga ya? Iya. Jadi kebetulan tadi malam saya baru pulang dari Kuningan, Bu. Jadi ada beberapa desa yang mereka
sudah mulai memanfaatkan kopi Kuningan, dan itu baru ditemukan kopi Liberica. Liberica bukannya di gambut ya? Robusta kali? Ada Robusta, Liberica, sama Arabica. Jadi tergantung ketinggian. Dan itu rasanya memang enak banget. Jarang di Indonesia memproduksi Liberica, dan ini adanya di hutan gitu kan. Di gambut biasanya banyak. Oh gitu. Liberica itu biasanya di peatland. Dan lebih bau rempahnya kuat sekali. Nah itu mereka punya kopinya tapi belum bisa ngolah. Jadi hasilnya hanya dijual mentah aja. Bahkan mesin roastingnya pun mereka nggak punya. Jadi harus kalau mau roasting harus ke Cirebon. 1 kilo roasting itu harganya 40.000 per kilonya, jadi mahal banget. Nah kita kemarin coba pendekatan ke beberapa CSR untuk bisa mengangkat kopinya Kabupaten Kuningan, dan itu beberapa daerah kopinya bagus-bagus dan permintaannya juga cukup tinggi gitu. Oke, bagus banget nih buat sobat wisata mengetahuinya, apalagi yang penggemar kopi ya. Jadi bisa nanti kalau di sana udah diajarkan, terus udah bisa membuat kayak gini sendiri gitu. Selain nanti mereka berwisata, juga mereka ada tempat istirahat untuk makan dan minum ya. Oke. Jadi menyatukan dengan alam, karena kemarin itu ada 10 desa yang kita datangi, kita survei untuk menjadi rintisan desa wisata yang masih alami banget tempatnya. Di dalam hutan ada tempat mandinya segala macam, itu memang dari sumber air tanah yang memang belum tertata rapi lingkungannya. Nah ini masyarakat tuh sudah minta untuk dibina. Jadi desa wisata. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kita mudah-mudahan kita ke sana nanti mungkin akan didampingi dengan dari STP Trisakti untuk kita bisa mengetahui lebih detail ya, lebih lanjut. Baik, hari ini kita sampai di sini dulu untuk berbincang-bincang dengan Bu Fety, Bu Novita, dan Bu Rina untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti di Desa Cibuntu di Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Dan sekitarnya ya. Ya. Siap, makasih. Sampai ketemu kita besok. Sekarang bersandar dari pengembangan ke destinasi internasional. Juga ada beberapa desa di situ yang merupakan desa binaan dari STP Trisakti dengan kearifan lokalnya. Bahkan ada satu keunikan di sana dikaitkan dengan perkebunan zaman Kurtus Tetzel, itu ada varietas Liberica, varietas kopi langka. Ya, itu di Cipasu. Terus juga ada budidaya air tawar ya. Nah seperti itu. Juga ada terminal terminal ikan di sana yang mensuplai kebutuhan seluruh Kuningan dan Cirebon. Nah, kita ini pertama-tama kita nanti mau bincang-bincang dulu sama Mas Gus untuk pengelolaan Taman Nasional, keunikan dari Gunung Ciremai ini apa gitu. Nah, nanti Mas Gus kita ikut dulu sama Mas Gus di mana mau dibawa, baru kita nanti ke agenda berikutnya. Ya. Siap. Makasih. Jadi kita jalan dulu ya. Sobat wisata kita jalan dulu. Jangan lupa ada tutut. Ya. Itu lagi. Oke, sobat wisata, kita ada di Waduk Dharma ya, Pak? Ya, Waduk Dharma. Kita dari Easy Tourism. Bapak namanya siapa? Yovan Irwansyah, Kompepar. Ya. Kelompok pariwisata. Penggerak pariwisata. Ya. Nah, sobat wisata, kita mau tanya-tanya nih sama Pak Yovan tentang sejarah dari Waduk Dharma ini. Sejarahnya sih ini sebenarnya dulu pesawahan. Zaman dulunya ya, saya juga sebenarnya belum lahirnya, zaman dulunya pesawahan. Nah ini pesawahan ini merupakan sawah bengkok untuk para pemerintahan desa-desa di seputar Waduk Dharma. Nah itu waktu masih zaman Belanda sih sebenarnya, itu bukan ditenggelamkan tapi memang ini dijadikan waduk untuk kebutuhan pengairan ke daerah Cirebon ya, pengairan untuk perkebunan tebu. Persisnya saya nggak tahu ya, kurang lebih
700-an. 700-an hektar. Ya. Ada 3 gunung ya Ada Pak 3 ya? gunung ya. Biul, Geger Beas, terus Gunung Ciremai. betul. Nah kemudian ini luasnya sekitar 700 hektar, Ya. kurang lebih untuk pengairan di dulunya, Ya. untuk di perkebunan tebu ya Pak ya, Ya. di Cirebon. Jadi Betul, ini itu. sejak kapan Pak mulai ini digerakkan untuk jadi apa, untuk 1 bisa- tahun yang lalu lah, Baru mungkin 1 tahun. 1,5 tahun yang lalu lah persisnya. Jadi buat sobat wisata yang berada di Jakarta dan sekitarnya atau daerah Cirebon, ini bisa berwisata ke Waduk Dharma yang nggak jauh dari Kota Kuningan, tepatnya berada di Desa Cipasung. Cipasung. Sobat wisata, kita sekarang ada di mana nih Pak? Wisata alam Pasir Batang. Wisata alam Pasir Batang. Ya. Ya, nah saya Pak dari Easy Tourism. Easy Tourism itu kayak vlog untuk masuk di YouTube. Ya. Nah, saya dengan siapa? Dengan Pak Ain, Ketua Koperasi Koperasi. Jasa Serba Usaha Pasir Jasa Batang. Serba Usaha. Nah, seperti apa memulainya Pak? Awalnya kami disatukan dalam kelompok Kompepar ya, selama 3 tahun ke belakang dengan kegiatan anak-anak kelompok masyarakat Desa Karangsari ex penggarap hutan di sini ketika waktu itu Perum Perhutani dengan istilah PHBM. Nah setelah itu tahun 2004 karena ini alih fungsinya hutan lindung atau sama perhutani ke Taman Nasional. Maka kami salah satu yang bisa diberdayakan di sini adalah di zona pemanfaatan ini salah satunya untuk wisata yang diperbolehkan. Dan kami ini alhamdulillah sekarang dan terbentuklah menjadikan suatu koperasi biar ada kekuatan hukum. Gitu. Jadi koperasi sementara baru 30 orang yang sudah jadi pengurus dan anggota. Alhamdulillah wisatawan ini baik dari kota Kuningan sendiri, Cirebon, Majalengka, bahkan dari Jogja, dari Jakarta juga banyak yang hadir ke sini. Cuman belum begitu banyak karena akses jalan yang memang jalannya kecil ya Pak ya. Terlalu kecil. Dan di sini kebetulan ada legenda Lutung Kasarung di Bukit Pasir Batang ini. Oh di sini Pak. Nah di sini di Bukit Pasir Batang ini adalah bekas kerajaannya Lutung Kasarung. Yang terkenal adalah Purbasari atau Purbalarang. Oke, tadi kita dari Waduk Dharma Pak. Ya, dari sini bisa kelihatan jelas. Oke. Ini murni koperasi. Kebetulan kami juga punya mitra Bu Haji dari Cirebon sebagai ibu angkat kami di sini. Oh, jadi ikut membantulah Ikut di sini membantu. ya. Berapa Pak tiket masuk di sini? 15.000 dengan 9.500 tiket koperasi, 500 untuk asuransi dan 5.000 untuk PNBP. Sebetulnya kalau camping itu kami kenakan 20.000 karena ada biaya tambahan untuk penerangan listrik dan lain sebagainya dan juga keamanan. Oke. Nah selama ini Pak kendala apa sih yang dihadapin dalam pengembangan ini dan tantangannya seperti apa nanti? Kendalanya kami pertama akses jalan yang memang ini kurang lebar karena banyak wisatawan yang suka mengeluh juga karena papasan kendaraan itu sangat sulit bagi orang-orang yang baru ke sini kecuali orang yang sudah tahu di mana rest area untuk parkir dan lain sebagainya. Yang kedua juga penerangan atau listrik di sini juga belum ada. Sementara kami menggunakan genset dulu. Tapi mudah-mudahan karena tim kami sudah mendaftarkan listrik ke PLN, sudah daftar tinggal menunggu waktunya saja. Jadi setelah ini rencananya kalau kan Bapak udah mengusulkan tadi ya untuk jalan ke pemerintah. Nah itu untuk dari pemerintahnya kabupaten atau ke desa Pak ininya pengusulannya? Kita mengusulkan melalui pemerintah desa pengen sih ke tingkat pusat gitu ya.
karena kalau Kabupaten Kuningan PAD-nya sangat kecil, jadi kami juga memaklumi. Terima kasih nih Pak, bincang-bincangnya nanti kita akan cek ke dalam fasilitasnya dan kita berterima kasih udah diantar sama teman-teman juga sampai ke sini. Jadi kita juga tahu bahwa di sini ada potensi wisata alam yang bisa dimanfaatin orang kota ya Pak ya. Betul. Baik kota di sekitaran Cirebon, Kuningan maupun mungkin nanti orang dari Jakarta juga ya Pak. Betul. Ini yang di belakang-belakang kami ada para pengurus. Ini salah satu kedatangan juga Ketua APEKI Kabupaten Kuningan, Pak Uun. Iya Pak. Dan ini adalah mitra kami dari tim Cirebon, Bu Haji. Nah ini wakil ketua, dan itu sekretaris, dan ini bendahara, dan ini ada koordinator COVID-19. Ada COVID. Wisata edukasi kebun kopi juga, dan ada processing pengolahan kopi di bawah Bu, di koperasi kami. Di koperasi ya. Ya, jadi barangkali orang-orang dari kota mau menikmati kopi Pasir Batang di ketinggian DPL-nya 1.200. Nah, disinilah kopi. Jenisnya apa ya Pak di sini? Arabica sementara dengan Liberica. Ya? Bagus kalau Arabica. Jadi kami menyediakan barangkali untuk para wisatawan menikmati kopi di wisata alam Pasir Batang ini. Oke. Bagi sobat wisata yang mau menikmati kopi Arabica dan Liberica di Desa Pasir Batang, bisa datang langsung ke sini dan bisa juga ada edukasinya ya Pak ya. Dari proses yang akan disampaikan nanti oleh bapak-bapak untuk bagaimana mulai dari pemanenan hingga nanti dia menjadi siap untuk diseduh. Nah, terima kasih nih Pak bincang-bincangnya bapak-bapak semua. Demikian kali ini yang untuk Desa Karangsari wisata alam Pasir Batang. Nah, selanjutnya nanti kita bisa lihat-lihat sekelilingnya. Saya berada bersama dengan Bapak Kepala Desa. Siapa Pak namanya? Pak Arodin. Pak Arodin. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada sobat wisata potensi-potensi apa aja yang ada di desa Bapak. Kebetulan desa wisata Desa Lingga Mekar ini area pertanian hampir 125 hektar. UKM ada 17 yang usaha hasil bumi yang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah diantaranya kue semprong, ubi, dari pisang, terus dari singkong. Alhamdulillah ibu-ibu dari 17 orang ini sudah berjalan. Tujuan saya pengen tujuh desa wisata yang terutama sumber dayanya alhamdulillah lah. Saya sudah mendapatkan bantuan dari mahasiswa Trisakti, sudah di Bintek. Mungkin hampir 35% lah mungkin masyarakat sudah mengerti apa artinya desa wisata. Karena di sini wilayahnya wilayah pertanian gitu kan, jadi yang mengangkat pertaniannya. Oke sobat wisata, itu tadi Pak Hardin ya. Pak Rodin, Kepala Desa Lingga Mekar yang ingin desanya ini menjadi desa wisata, dan kita saat ini berada di desa Bapak ini, dan juga dari kampus juga udah turun, udah bantu ada bimbingan teknis, dan harapannya ini juga dapat maju menjadi desa wisata. Nah, untuk lebih detailnya potensinya nanti dapat dilihat pada video-video berikut ini. Kepala Desa Lingga Mekar yang ingin desanya ini menjadi desa wisata, dan kita saat ini berada di desa Bapak ini, dan juga dari kampus juga udah turun, udah bantu ada bimbingan teknis, dan harapannya ini juga dapat maju menjadi desa wisata. Nah, untuk lebih detailnya potensinya